Arwah ini suka menghampiri orang dan mengajukan pertanyaan tentang keberadaan kakinya. Meski detail pertanyaan berbeda-beda di tiap daerah, intinya tetap sama. Kalau kau tidak tahu jawabannya, kau akan mati. Halo, terima kasih udah mau singgah di videoku. Wah, pernah nggak sih waktu kalian lagi sendirian, suasana sepi, terus tiba-tiba kepikiran cerita-cerita aneh yang mungkin pernah kalian dengar? Cerita-cerita yang sebenarnya nggak jelas asal-usulnya dari mana, tapi entah kenapa masih kepikiran sampai sekarang. Nah, di Jepang, cerita-cerita seperti ini hidup berdampingan dengan keseharian masyarakatnya. Bukan cuma jadi bahan obrolan biasa, tapi juga tumbuh menjadi urban legend yang terus diwariskan dari mulut ke mulut. Yang bikin urban legend Jepang terasa berbeda, cerita mereka berasal dari hal-hal sederhana seperti mereka akan muncul dari gang-gang sempit, jalanan, toilet, dan bahkan ada yang akan muncul di siang bolong, Wak. Malam ini aku akan menceritakan beberapa urban legend Jepang yang menurutku cukup bikin merinding. Supaya kalian gak penasaran, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita masuk ke ceritanya. Kuchisake Onna adalah salah satu urban legend yang paling terkenal di Jepang. Sosok hantu perempuan dengan mulut terbelah dari telinga ke telinga. Dulu di periode Edo pada tahun 1603 sampai 1868, Kuchisake Onna adalah seorang wanita cantik yang menikah dengan pria yang sangat-sangat pencemburu. Karena berselingkuh, sang suami menghukumnya dengan mengiris mulutnya sambil berkata, "Siapa yang akan menganggapmu cantik sekarang?" Arwah wanita itu kemudian bergentayangan mencari jawaban dari pertanyaan yang sama, seolah terjebak dalam dendam dan luka masa lalunya, Wak. Dipercaya Kuchisake Onna akan muncul di gang-gang kecil di Jepang. Ia akan muncul di kegelapan malam dan sepinya jalanan. Konon, di suatu hari ada anak sekolah yang sedang berjalan di salah satu gang sempit, Wak. Ketika sedang santai berjalan, anak ini melihat di depannya ada seorang wanita yang berpenampilan rapi, mengenakan mantel panjang, topi, dan menggunakan masker. Penampilannya biasa aja. Kalau aku jadi anak kecil itu pun aku nggak akan curiga sama penampilan perempuan ini, Wak. Semakin dekat, bukannya melanjutkan langkah kakinya, wanita itu berhenti di depan anak tersebut lalu bertanya, "Watashi kirei?" atau yang berarti apakah aku cantik? Dengan ekspresi bingung, anak itu hanya menganggukkan kepalanya aja, Wak. Seperti sedang mengobrol dengan orang aneh. Sisi lain, wanita yang melihat jawaban anak tersebut bukannya mengucapkan terima kasih karena sudah dikatakan cantik. Dia justru membuka maskernya dan kembali mengatakan, "Koredemo?" atau yang berarti, "Kalau begini masih cantik kah?" Sontak si anak kecil itu terkejut karena wajah perempuan itu sangat menyeramkan. Karena anak itu kaget, wanita itu langsung menangkap anak tersebut, lalu kemudian memotong mulutnya agar memiliki wajah yang sama seperti nyawa. Katanya, mau kita jawab apapun, sosok ini akan tetap membunuh korbannya, Wak. Kalau dijawab iya, jawaban itu hanya mengulur waktu sedikit lama, ujung-ujungnya nasibnya sama seperti anak kecil tadi. Kalau dijawab tidak, yang menjawab itu akan langsung dibunuh di tempat. Jadi bedanya cuman pertanyaan, "Kalau begini gimana? Apakah masih tetap cantik?" Paling hanya 15 detik pertanyaan itu kan, Wak. Cerita ini sangat populer di masyarakat Jepang. Menariknya, masyarakat Jepang punya cara untuk menghindar dari sosok Kuchisake Onna ini, Wak. Salah satunya dengan menjawab, "Biasa aja." Lumayan, jawaban-jawaban ambigu yang membuat sosok ini malah bingung. Versi lain menyebutkan bahwa ia akan pergi jika diberikan permen, atau jika korban pura-pura mengatakan sedang terburu-buru. Mungkin waktu dijawab lumayan atau biasa aja, sosok ini mikir kali ya, Wak ya. Nggak asik, dah lah nggak mood. Agak baperan ya hantunya.
Teke-teke adalah seorang gadis sekolah yang mengalami kecelakaan tragis di jalur kereta. Diyakini ia terpleset atau terdorong hingga terjatuh ke rel dan tubuhnya terpotong oleh kereta yang melaju dengan kencang. Dalam beberapa cerita, ia tidak langsung meninggal, Wak. Ia sempat merasakan penderitaan hebat sebelum akhirnya tewas akibat kehilangan banyak darah atau kedinginan. Setelah kematiannya, arwah gadis tersebut dipercaya berubah menjadi Onryo, roh pendendam yang terikat pada kematian penuh penderitaan. Karena kehilangan bagian tubuh bawahnya, ia tidak bisa berjalan seperti hantu pada umumnya, Wak. Sebagai gantinya, ia bergerak dengan tangan dan sikunya, menciptakan suara gesekan keras di permukaan tanah atau lantai yang dilaluinya terdengar seperti teke-teke. Kayak mana ya suaranya? Teke, teke, gitu kali ya. Suara inilah yang sering dianggap sebagai petanda kemunculannya, terutama di malam hari. Legenda teke-teke berkembang pesat melalui cerita lisan di kalangan pelajar, terutama sejak pertengahan hingga akhir abad ke-20. Ada beberapa versi mengatakan teke-teke akan muncul di terowongan, stasiun yang sepi, atau jalanan gelap, dan akan mengejar siapapun yang ditemuinya, Wak. Cerita yang beredar mengatakan bahwa teke-teke bergerak sangat cepat, jauh lebih cepat dari pergerakan manusia. Meski hanya menggunakan tangan, ia bisa mengejar korban yang berlari, Wak. Wajahnya sering digambarkan penuh amarah dan kesakitan dengan mata terbuka lebar seolah menatap siapapun yang melintas. Jika seseorang tertangkap, teke-teke akan membunuh korbannya dengan sabit atau cakar yang tajam, lalu memotong tubuh korban menjadi dua, menirukan nasib yang ia alami saat kehilangan nyawanya. Karena itu, legenda ini sering dijadikan peringatan agar anak-anak tidak berkeliaran sendirian di malam hari, terutama di dekat daerah rel kereta api. Ada versi lain yang menyebutkan bahwa nama asli hantu ini adalah Kashima Reiko. Dalam versi tersebut, arwah ini suka menghampiri orang dan mengajukan pertanyaan tentang keberadaan kakinya. Jika korban tidak bisa menjawab dengan benar, mereka akan dibunuh. Meski detail pertanyaan berbeda-beda di tiap daerah, intinya tetap sama. Kalau kau tidak tahu jawabannya, kau akan mati. Akamanto merupakan salah satu urban legend Jepang yang sangat dikenal, terutama dalam cerita horor yang berkembang di lingkungan sekolah, Wak. Sosok ini digambarkan sebagai roh misterius yang mengenakan jubah atau mantel merah. Katanya sering muncul di toilet umum, khususnya toilet perempuan. Meski tampak seperti legenda modern, Akamanto memiliki latar sejarah yang berkaitan dengan perubahan sosial Jepang dan berkembang kuat melalui tradisi lisan abad ke-20. Kemunculan awal legenda Akamanto umumnya dikaitkan dengan periode awal era Showa, sekitar tahun 1930-an hingga 1950-an. Pada masa ini, sekolah modern mulai dibangun secara meluas di Jepang, Wak. Lengkap dengan fasilitas toilet tertutup yang terpisah dan seringkali memiliki pencahayaan yang minim. Ruangan sempit, sunyi, dan tertutup ini menjadi lokasi ideal bagi berkembangnya cerita horor, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Dalam kisah paling populer, Akamanto muncul di bilik toilet dan bertanya kepada korbannya, apakah mereka ingin kertas merah atau biru? Pilihan apapun yang diambil akan berujung pada kematian. Merah melambangkan tubuh yang dipotong-potong atau bersimbah darah, sementara biru melambangkan tubuh yang membiru karena kehabisan darah atau dicekek. Bahkan jika korban mencoba menjawab dengan warna lain atau menolak menjawab, dalam banyak versi Akamanto akan tetap membunuh nyawa. Tidak ada pilihan aman. Satu-satunya cara selamat yang kadang disebutkan adalah mengabaikan suara itu sepenuhnya atau segera keluar dari toilet tanpa menoleh ke belakang.
Hachi Sakusama adalah salah satu urban legend Jepang yang tergolong modern, namun berhasil berkembang menjadi sosok horor yang sangat ikonik dalam budaya populer, Wak. Namanya secara harfiah berarti perempuan setinggi 8 saku atau wanita yang memiliki tinggi 240 cm. Berbeda dengan yokai klasik yang berasal dari mitologi kuno Jepang, Hachi Sakusama lahir dari tradisi cerita horor internet dan kisah lisan masyarakat pedesaan Jepang pada akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Asal-usul legenda Hachi Sakusama pertama kali dikenal luas melalui forum daring Jepang, khususnya pada diskusi horor pada awal tahun 2000-an. Cerita yang paling berpengaruh ditulis dalam bentuk pengalaman pribadi, seolah-olah merupakan kisah nyata tentang seorang anak yang dihantui oleh sosok perempuan sangat tinggi yang mengenakan gaun putih dan topi lebar. Dalam versi cerita yang paling sering diceritakan, Wak, Hachi Sakusama digambarkan memiliki suara khas berupa gumaman po, 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 yang terdengar pelan namun menimbulkan rasa tidak nyaman. Ia sering terlihat dari kejauhan berdiri diam di ladang, di pinggir jalan desa atau di dekat rumah korbannya, Wak. Ada cerita yang paling terkenal di Jepang. Dulu ada seorang anak laki-laki sedang mengunjungi rumah kakek neneknya di sebuah desa yang ada di Jepang. Anak itu melihat seorang wanita tinggi sedang berdiri di ujung sawah menatap ke arah rumah mereka. Awalnya ia mengira itu hanya orang dewasa biasa, Wak. Namun saat ia benar-benar memperhatikan sosok itu, ia sadar bahwa tubuh wanita itu terlalu tinggi. Kepalanya hampir sejajar dengan atap rumah. Sejak melihat sosok itu, kelakuan anak ini menjadi aneh. Keluarganya kemudian menyadari bahwa anak tersebut telah ditandai oleh Hachi Sakusama. Penduduk desa percaya jika sudah ditandai, makhluk itu akan terus mengikuti sampai korbannya berhasil diambil, Wak. Untuk melindunginya, mereka melakukan sebuah ritual sederhana, mengurung anak itu di dalam ruangan tertutup jimat dan simbol perlindungan, dan dijaga oleh keluarganya sepanjang malam. Namun Hachi Sakusama ini dikenal sangat licik. Ia bisa meniru suara orang lain, bahkan suara anggota keluarga untuk memancing si korban ini keluar dari ruangan itu. Dalam beberapa versi, ia akhirnya berhasil menipu sang anak, membuatnya keluar dari perlindungan, dan sejak itu anak tersebut menghilang tanpa jejak. Urban legend Jepang memang selalu punya cara sendiri untuk meninggalkan rasa nggak nyaman, ya kan, Wak? Bukan lewat teriakan atau kejutan besar, tapi lewat hal-hal yang terasa dekat dengan keseharian. Tempat biasa, situasi sederhana, lalu ada satu detail kecil yang bikin kita mikir dua kali setelahnya. Percaya atau enggak, cerita-cerita ini hidup karena terus diceritakan. Dari obrolan ringan, dari rasa penasaran, dan dari pengalaman orang-orang yang katanya pernah mengalaminya, Wak. Mungkin sebagian cuma cerita, mungkin juga ada yang menyimpan sesuatu yang belum bisa dijelaskan. Dari sosok-sosok yang melemparkan pertanyaan-pertanyaan sederhana dan diakhiri oleh kematian, itu cukup sederhana untuk menggambarkan sosok urban legend. Bagaimana menurut kalian? Sampai di sini cerita kita malam ini. Kalau ada saran-saran atau ide-ide aku mau bahas apa di next video, kalian boleh komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, pencet tombol subscribe, dan lonceng notifikasi supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru, ya, Wak. Masih banyak informasi menarik yang pengen kali ku share buat kalian. Sampai ketemu di video berikutnya, Wak. Dadah.